Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang sesuatu yang seringkali kita anggap remeh tetapi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, yaitu tentang mendengar. Sama-sama katakan mendengar. Siapa yang punya telinga di sini? Coba dipegang telinganya. Ya. Saudara, apa yang kita dengar ternyata itu akan sangat mempengaruhi hidup kita. Katakan amin. Ya, seringkali kita nggak menyadari, ya. Ternyata apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi perasaan, bisa mempengaruhi hati, bahkan bisa mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Jadi penting gak tentang mendengar ini? Penting. Saudara, Yesus beberapa kali kalau saudara lihat di kitab di Injil, ya, itu Yesus setiap kali dia habis berbicara, menyampaikan sesuatu, selalu dia bilang gini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, saya baru merenungkan ternyata setiap kali Yesus habis ngomong hal yang penting, dia selalu bilang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Kenapa Yesus bilang begitu? Karena ternyata banyak orang bertelinga tapi tidak ayo. Ya. Yesus selalu berkata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, karena Yesus tahu di situ banyak orang yang bertelinga tetapi semua tidak Saudara datang di gereja hari ini semua duduk nih, dan semua tadi mengaku punya telinga. Tapi yang mendengar itu hanya sedikit. Ya, karena ada orang duduk matanya sama saya, tapi telinganya nggak sama saya. Ya, telinganya mendengar bisikan iblis, habis ini makan apa? Ya, ini pulang nanti apa? Mau gimana? Atau ada yang mikir besok gimana ya usaha saya itu ya? Toko itu besok gimana ya? Ada, saudara. Makanya Yesus selalu bilang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi hidup kita. Ya. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena Hawa mendengarkan perkataan iblis. Ya. Gara-gara Hawa mendengarkan perkataan iblis, kita semua sampai hari ini manusia jatuh di bawah kutuk dosa. Tetapi bersyukur Yesus datang dan setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak hidup lagi di bawah kutuk. Dan ketika kita tidak hidup lagi di bawah kutuk, maka marilah kita punya telinga untuk mendengar. Ya. Apa yang kita dengar itu, kenapa saya terobsesi untuk khotbah ini, saudara? Ini saya baru alami tadi pagi. Saya sama suami di mobil berdua jalan dari rumah, saudara. Ya, nggak apa-apa, saya saksikan aja ini. Jalan dari rumah, saya lagi merenung-renung, ya, merenungkan kebaikan Tuhan. Tapi memang kan kalau pagi itu mau senyum itu kayaknya berat ya, karena mungkin bawaannya masih ngantuk ya. Jadi saya tuh di rumah di mobil sambil dia merenung, muka saya gini. Suami saya itu menoleh sama saya, dia ngomong, senyum dong. Satu kali nih saya dengar dia bilang senyum dong. Ya, saya dengar, ya saya. Tapi di hati tuh benar-benar damai. Ya, dia jalan lagi, nggak berapa lama dia noleh ke saya, dia bilang, jangan mencucu. Saya mendengar nih, saudara. Ya, saya mendengar. Ya, lalu dia lihat ke saya lagi, dia bilang, itu muka mbok, jangan mencucu gitu loh. Pagi-pagi itu senyum, sukacita, damai sejahtera. Saya dengar lagi nih kata-kata itu, saudara. Yang tadinya hati saya tuh damai banget. Cuma memang muka saya tidak tersenyum, karena mungkin lagi ngantuk dan saya lagi mikir saya mau khotbah apa, saya mau persiapan gitu ya. Ketika saya mendengar dia mengulang 3 kali kata-kata mencucu itu. Saudara tahu bahasa Jawa itu mencucu? Cemberut, ya. Mbok jangan cemberut. Tiba-tiba, saudara, perkataan itu masuk di gendang telinga saya. Dan saudara kalau belajar soal bagaimana cara bekerja telinga itu luar biasa. Kita tuh cuma dengar tahu begini, kita dengar. Padahal saudara tahu ketika suara itu masuk ke telinga, lalu gendang telingamu bergetar, dia mengeluarkan cairan. Lalu cairan itu yang membawa gelombang suara itu masuk, lalu sampai ke saraf rambut, lalu masuk ke saraf otak. Wow! Gara-gara tadi pagi peristiwa itu, saya akhirnya di mobil jadi belajar. Saya cari di Google peristiwa bagaimana cara bekerja telinga.
lalu dia bawa ke otak, ke jaringan-jaringan otak. Saudara bayangkan ketika satu perkataan masuk, itu melewati banyak proses. Seringkali kita itu cuma biasa aja dengar, oh iya saya bisa mendengar. Ternyata waktu suara itu masuk ke telinga, gendang telinga bergetar, lalu dia mengeluarkan sejenis cairan, lalu frekuensi suara itu dibawa, lalu sampai ke saraf rambut, lalu masuk ke dalam otak, lalu otak mengelola informasi yang dia terima dari telinga, lalu dibawa sampai ke hati, lalu turun ke jiwa. Lalu kita bisa marah gara-gara satu perkataan. Wow gak? Halo? Ya seperti itu loh cara kerjanya. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, maka satu perkataan saja bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera untuk satu hari. Benar gak saudara? Ya, lalu waktu saya mendengarkan suami saya bilang, "Bo, itu muka jangan cemberut, Bo, itu muka jangan cemberut." Karena saya merasa hati saya sebenarnya tadinya lagi damai, kan saya jadi emosi saudara. Lalu saya bilang sama dia, "Memang muka saya itu begini say, tapi saya itu gak cemberut." Oh. Yang tadinya masuk dari kuping, menggetarkan gendang telinga, lalu mengeluarkan cairan, lalu dibawa ke otak, lalu otak mengedit kata-kata itu, lalu kita berpikir, lalu masuk ke jiwa, lalu jiwa mulai bereaksi. Lalu saya menjadi marah. Tiba-tiba Roh Kudus itu bicara sama saya. Kamu bayangkan ya, gara-gara satu perkataan yang kamu dengar, tiba-tiba engkau kehilangan damai sejahtera. Kuasa satu perkataan itu bisa mempengaruhi hidup manusia nggak? Iya banget. Oh, saya sampai berkeringat. Ya serius ini saudara. Tapi saya bersyukur loh, saya menemukan sesuatu yang baru. Dan khotbah yang hidup itu kan yang begini kan, yang harusnya kita alami dulu kan. Selama ini saya nggak terpikir loh soal mendengar. Lalu Roh Kudus mulai bicara di mobil. Lo lihat ya, kamu cuma dengar satu kata suami bilang, "Jangan cemberut, jangan cemberut." Loh sebenarnya bagus nggak dia ngomong gitu? Bagus kan? Sebenarnya bagus kan? Tapi karena saya menangkap, lalu otak saya bereaksi, lalu saya jadi emosi, lalu saya bilang, "Biasa aja kali, emang muka saya kayak begini." Tapi hati saya itu damai. Justru perkataanmu itulah yang saya dengar, yang membuat saya jadi kehilangan damai sejahtera. Lalu saudara, saya malah jadi cemberut beneran tuh. Iya kan, di mobil. Tapi akhirnya saya tahu, enggak lah, jangan lama-lama. Saya bilang, saya tersenyum. Ya. Lalu Roh Kudus mulai bicara. Kenapa Hawa bisa melakukan sebuah kesalahan yang fatal? Karena dia tidak mengedit, dia tidak memfilter apa yang dia dengar. Kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan saudara? Supaya engkau punya banyak data di dalam pikiranmu, di dalam otakmu, di dalam alam bawah sadarmu. Kalau engkau penuh dengan firman, maka perkataan yang masuk itu langsung difilter. Amin. Makanya Alkitab bilang, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kita kalau duduk dalam kumpulan pencemooh, Alkitab bilang kata-kata pencemooh itu masuk seperti sedap-sedapan. Dikasih moto sama Royko gitu. Sedap didengar. Lalu kita terpancing untuk ikut di dalam pencemooh itu. Benar gak saudara? Filter apa yang saudara dengar. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi hidup. Kalau engkau selalu bergaul dengan pencemooh, maka cepat atau lambat engkau akan berubah menjadi pencemooh. Ya, ada satu orang WA saya, "Bu, mau denger gak gosip tentang ibu?" Saya tanya gini, gosipnya baik apa buruk? Gosipnya ya pasti buruk dong Bu. Tapi kalau lewat WA, kayaknya gak seru Bu, karena panjang gosipnya. Kita ngopi yuk. Saya mau cerita gosip yang saya dengar tentang ibu. Terus saya bilang sama dia gini, gosipnya buruk tentang saya, maaf Bu, saya gak ada waktu. Lebih baik waktu saya berpikir tentang bagaimana mengembangkan channel YouTube saya. Amin. Lo bener gak? Jangan tertarik dengan perkataan yang buruk sehingga engkau memberi waktu khusus, apalagi ngopi cuma untuk membahas gosip tentang orang, tentang kita yang tidak baik. Ngapain? Hello? Maka engkau akan jadi manusia yang bodoh. Kenapa? Karena banyak orang berbicara tentang kita. Ada yang sirik, yang iri, namanya juga orang. Percayalah, tidak semua orang senang dengan keberhasilanmu. Sebaliknya, tidak semua orang sedih dengan kegagalanmu.
Ada orang yang tertawa ketika engkau gagal, tapi ada yang menangis ketika engkau sukses. Amin. Inilah dunia. Welcome to the jungle. Amin. Jadi jangan izinkan perkataan yang buruk engkau dengar. Coba kalau saya kasih waktu, oke Bu, kita ngopi ya. Saya tertarik juga. Siapa itu yang menggosipkan saya? Apa yang dia cerita? Lalu kita dengerin, kita duduk di situ, kita renungkan perkataan itu siang dan malam. Banyak orang itu Alkitab bilang padahal renungkanlah firman siang dan jangan renungkan gosip. Jangan renungkan perkataan yang engkau dengarkan yang buruk. Saya menutup diri, langsung saya filter. Buruk ya Bu tentang saya? Iya, saya gak mau dengar. Tetapi dia ngomong gini, biarin aja dia ngomong. Kenapa Tuhan ciptakan kita cuma punya 2 tangan untuk tutup kuping kanan dan tutup kuping kiri? Kalau dikasih 3 tangan, 1 buat tutup mulut orang. Amin. Tapi karena kita dikasih cuma 2 tangan, ya udah tutup kupingmu sendiri aja. Jangan izinkan engkau mendengar yang negatif. Kenapa? Itu berbahaya bagi jiwamu. Dengarkan perkataan Tuhan. Yang penting kita pastikan hidup kita dalam kebenaran. Biarin aja orang ngomong apa. Pada akhirnya buahnya lah yang akan menentukan. Amin. Kita mau dengar gosip saudara, aduh capek hidup ini ya. Hati-hati. Kenapa Hawa melakukan sebuah kesalahan yang fatal? Karena dia membiarkan telinganya mendengarkan setan. Tuhan udah bilang loh, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali 1 pohon yang ada di tengah taman itu jangan engkau sentuh. Tuhan kan udah bilang kan. Hawa dan Adam sudah dengar kan. Tapi dia memberikan kesempatan untuk iblis ya ngomong sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan bicarakan. Harusnya waktu ular itu ngomong, Hawa, ular itu licik saudara. Lihat ya caranya membujuk apa. Bukankah semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan? Dia mengutip firman Tuhan. Kecuali 1 pohon itu kan. Sesuai firman Tuhan kan pertama iblis. Kenapa kamu gak boleh makan? Nah iblis mulai kasih alasan yang kelihatannya baik. Kenapa Tuhan melarang kamu makan pohon itu? Karena harusnya ketika Hawa mendengar itu, dia harusnya kan bilang ini, iblis stop. Saya nggak mau tahu kenapa. Tuhan ngomong jangan, pokoknya jangan. Pergi engkau dari sini ular. Kalau tidak saya rica-rica kau. Kalau orang Manado yang di Taman Eden, habis itu ular dia bikin sate. Ya. Harusnya ketika dia memfilter pendengarannya, waktu setan mulai menambahi firman, udah nggak usah didengar. Ya, enggak, setan dengar ya. Tuhan cuma bilang nggak boleh dan saya nggak mau tahu alasannya apa. Pokoknya nggak boleh. Ya udah titik, kamu pergi ya. Saya tidak memberikan engkau kesempatan untuk mengucapkan sesuatu dan telinga saya tidak mau mendengarkan kamu. Harusnya selesai. Tapi dia dengar, setan bilang gini. Setan itu ahlinya tipu daya. Bapa dari pendusta. Segala macam dusta itu. Jadi kalau orang ada suka dusta, itu temannya setan. Bilang kanan kirimu, jangan suka bohong. Kalau enggak jadi anaknya setan. Bilang kanan kirimu. Ayo bilang. Enggak apa-apa, biar kita dengar sesuatu. Ya jangan suka bohong loh. Pembohong itu anaknya setan. Karena iblis itu bapa dari segala pendusta. Amin. Apalagi memutarbalikkan firman. Lalu benar, dia bilang kenapa Tuhan gak boleh? Karena kalau kamu makan itu pohon, maka matamu akan terbuka dan kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Bukankah itu dosa kejatuhan yang sama dengan kejatuhannya Lucifer dari sorga? Karena dia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Itu kesombongan yang luar biasa. Akhirnya Hawa tergoda. Dia biarkan perkataan itu masuk ke dalam telinganya. Dia dengar, gendang telinganya bergetar, mengeluarkan cairan, lalu bekerja di saraf otaknya, lalu masuk ke dalam jiwa, dan dia renungkan perkataan itu. Ini loh yang jadi salah. Dia renungkan. Dia bilang gini, iya ya, kalau aku makan, aku jadi sama seperti Tuhan. Wow, enggak itu? Lalu perkataan yang dia dengar tadi menggerakkan tubuhnya. Dia melangkah, lalu dia petik buah itu, lalu dia makan. Hati-hati dengan apa yang Anda dengar. Karena sesuatu yang engkau dengar itu bisa menggerakkan
kehendak dan pikiran. Ada satu ibu lagi sakit, saudara. Dia bilang, saya mikir terus, Bu, adik saya itu masa omongannya kayak begini sama saya. Dia biarkan dia mendengar sesuatu, makanya saudara tolong juga ya, jadilah orang yang membawa kabar baik, amin. Makanya firman Tuhan bilang, sungguh alangkah berbahagianya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Gak usah bawa kabar yang buruk sampai orang itu mendengar lalu engkau mempengaruhi hidup orang itu menjadi negatif gara-gara perkataan kita. Ya, jadi kemarin ada satu orang ibu sakit. Lalu adiknya datang membesuk. Adiknya itu ngomong gini, tadi saya ditelepon sama adik kita yang nomor ini. Kenapa? Dia bilang, lu cepat lihat kakakmu, jangan sampai lu terlambat kalau dia mati. Lalu yang sakit ini tambah sakit gak dengar begitu? Yang salah juga ini yang membawa perkataannya setan itu. Ini kan perkataan setan, saudara. Orang itu kalau hatinya baik kan dia ngomong, kamu pergi besuk kakak ya, doakan dia, bilang sama dia semangat supaya cepat sembuh. Itu perkataan yang didengar yang membangun. Ini enggak, cepat kamu besuk, jangan sampai kamu enggak sempet loh, takutnya dia mati. Orang sakit dengar gini langsung mati enggak? Lalu saudara, yang sakit ini merenungkan perkataan itu siang dan malam, maka tambahlah dia jadi sakit. Semua obat yang masuk tidak akan bekerja. Kenapa? Ditangkal sama sakit hatinya. Dia berpikir, waktu saya telepon dia bilang gini, iya itu adik saya jahat banget, masa ngomong kayak begitu, saya gak bisa tidur mikirin kata-katanya dia. Ya ampun Tuhan. Saya bilang, ibu jangan engkau dengarkan itu perkataan setan. Yang baik itu dari Tuhan, yang jahat itu dari setan. Jangan kamu dengar. Pikirkan yang baik. Terus bagaimana caranya supaya saya bisa lupa? Doakan adikmu itu. Amin. Bilang Tuhan jamah bibirnya. Ya, supaya dia mengucapkan perkataan yang baik. Ibu lepaskan pengampunan, berkati dia. Lalu dia belajar mempraktikkan. Dia lepaskan pengampunan, 2 hari dia keluar dari rumah sakit. Amin. Ngeri loh saudara. Waktu engkau mendengarkan yang buruk, itu akan mempengaruhi jiwamu. Waktu Hawa mendengarkan setan, jatuhlah dia. Maka Alkitab berkata, coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang kedua. Kejadian 3 dulu, Kejadian 3 dulu ayat yang ke-17. Kejadian 3 ayat yang ke-17 dulu. Kejadian 3 ayat yang ke-17, firman Tuhan, lalu firmannya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau telah apa? Mendengarkan. Hawa itu dengarin setan. Waktu dia dengarin setan, dia ucapkan perkataannya setan kepada suaminya Adam. Lalu Adam juga melakukan hal yang sama, dia makan itu buah. Lihat, perhatikan apa yang didengar berbahaya ketika engkau teruskan lagi perkataan setan itu kepada orang lain. Lalu akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan berfirman begini, Kejadian 3 ayat 17, lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Akibat dari mendengarkan yang salah, akhirnya Adam melakukan dosa. Dan dosa Adam itu kita semua kena. Kenapa? Ayat ini berkata, maka terkutuklah tanah karena engkau. Karena Adam, tanah terkutuk. Sampai sekarang kita susah cari duit. Amin apa amin? Cari duit susah gak? Ya. Firman ini berkata, maka dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Karena dosa, mendengarkan yang salah. Lalu apa yang dia dengar dari setan, dia teruskan lagi sama suaminya, istri-istri. Kalau engkau mendengarkan sesuatu yang negatif, jangan teruskan ke suamimu, amin. Nanti suamimu kena stroke dan serangan jantung. Kadang-kadang ada istri-istri yang tidak bijaksana, ya, mendengarkan iparnya ngomong apa, suaminya pulang, say, tahu enggak si itu tadi ngomong apa?
Makanya kamu itu harus gini-gini. Kita manas-manasi suami kita. Yang ada itu kalau suami emosi, istri itu meredam. Amin. Perkatakan yang baik supaya suami kita mendengar yang baik. Jangan dikipas, saudara. Ya, ditambahi. Suami bertikai dengan keluarganya, kita ngipasi tiap hari apinya. Makanya memang keluargamu itu, makanya suaminya ini mendengar, tambah benci. Please deh, ingat, berbahagialah mereka yang datang membawa kabar baik. Mulai hari ini belajar untuk mendengar yang baik dan memperkatakan yang baik supaya suamimu juga mendengar yang baik. Perkataan kita, apa yang didengar itu akan membentuk kehidupan. Kenapa banyak anak-anak sekarang menjadi pemberontak? Karena di rumah dia mendengarkan sesuatu yang tidak baik dari orang tuanya. Dan itu kerekam di dalam otaknya, dan itu mendorong kehidupannya melakukan yang salah. Kenapa? Dari apa yang dia dengar. Apalagi anak tiap hari dengar, goblok kamu, bodoh memang, dasar. Saudara, rubahlah. Mari belajar perkatakan yang baik buat orang di sekeliling kita, supaya mereka mendengar yang baik. Kenapa? Karena di dalam pendengaran itu ada kuasa yang luar biasa. Amin. Gara-gara Adam juga ikut kepada Hawa, kita semua terkutuk sampai hari ini. Kita susah mencari rezeki. Lalu kuasa perkataan lagi apa? Mari kita lihat Kejadian 16 tadi, ayat yang kedua. Kejadian 16 ayat yang kedua, berkatalah Sarah kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak akan memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri saja hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan apa di sana? Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Sekali lagi, kesalahan besar dilakukan oleh seorang yang taat kepada Tuhan, yaitu Abraham. Ketika dia mendengar perkataan istrinya yang menyuruh dia menentang firman Tuhan. Tuhan kan udah janji sama Abraham, engkau akan memperoleh keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit. Abraham sudah dengar janji Tuhan itu bersama juga dengan Sarah. Tapi ketika Sarah imannya lemah, dia bilang kepada Abraham, ya, nggak mungkin saya punya anak tuh, nggak mungkin. Orang saya udah menopause. Dia lupa bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan, jangan dengarkan apa yang manusia katakan. Makanya Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mendengar nasihat orang fasik. Kenapa? Kita cuma dengar aja nasihat orang fasik udah terkutuk loh. Hati-hati saudara. Apa yang engkau dengar itu menentukan hidupmu diberkati atau terkutuk. Ya, karena orang fasik pasti perkataannya negatif. Sarah ini ngomong sama Abraham, engkau tahu kan saya udah menopause, gak mungkin lah saya bisa punya anak. Udah dekati aja itu pembantu saya. Ya, kamu dekati dia, Hagar. Lah suami disuruh dekati perempuan lain, seneng gak? Bapak-bapak di sini enggak ya? Halo bapak-bapak, kalau istrimu berkata, suamiku dekati saja itu, perempuannya itu, kira-kira bapak-bapak senang atau tidak? Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu gak usah kepo. Ya, kalau tiba-tiba istrimu bilang, silahkan pak, dekati dia, bapak-bapak senang atau enggak? Wih, jujur loh. Ya, kira-kira senang atau enggak bapak-bapak? Jujur saja, nggak usah pura-pura begitu. Ya, tiba-tiba istri bilang, dekati aja pak, nggak apa-apa pak, saya kasih izin, saya bentangkan karpet merah. Ya, mungkin ini karena bapak-bapaknya sudah dijamah Tuhan. Jadi bapak-bapaknya itu ya sudah sadar lah ya, makanya pada nggak seneng. Tapi ada juga yang mungkin pura-pura. Ya, masa ngaku di sini bu? Ya, tapi saya percaya karena semua sudah dijamah Tuhan lah ya, kita tahu yang benar. Tapi di luar sana banyak bapak-bapak yang sedang menanti tanda tangan istrinya untuk kawin lagi. Di luar sana, bukan di sini.
Bapak-bapak ngapain sih banyak-banyak istri? Satu istri aja udah. Saya mau menjebak ini. Ya, nggak usah banyak-banyak lah. Satu aja sudah. Ibu-ibu nggak usah jawab. Tolong bapak-bapak bersuara ya. Nggak usah banyak-banyak istri, satu saja sudah. Please deh, saya mau dengar suaranya yang kompak, bapak-bapak ya, bapak-bapak. Awas kalau nggak jawab, ini perintah loh. Ya bapak-bapak, istrinya satu saja, nggak usah banyak-banyak karena satu saja sudah. Suaranya beda-beda, di sana puyeng. Yang di sini sudah cukup. Ya, satu aja udah cukup bikin puyeng. Itu komplit saudara ya. Istri satu aja udah cukup bikin pusing. Ya, ibu-ibunya sendiri yang jawab. Itu maksud saya, biar mereka sendiri yang berkata-kata dan mendengarkan. Ya, iya saudara. Nah Abraham disuruh sama istrinya, ya langsunglah Abraham, yes. Ya, dekati aja itu. Ya, lalu dia meniduri Hagar dan Alkitab berkata maka Hagar hamil. Lalu terjadi kesalahan besar sampai hari ini. Kenapa saudara? Keturunan Ismail dan Ishak. Setiap hari itu terjadi pertikaian itu Tuhan udah nubuatkan di Alkitab. Gara-gara Abraham mendengar. Makanya hati-hati dalam hal mendengar. Jangan buat kesalahan besar. Ada banyak orang yang bikin kesalahan besar karena mendengarkan perkataan yang salah. Saya berdoa biar kita punya telinga untuk mendengar yang baik. Proteksi saudara. Ayub 12 ayat yang ke-11. Ayub 12 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Ayub berkata begini, bukankah telinga itu menguji kata-kata? Jadi saudara, ketika engkau mulai memfilter dari telingamu untuk mendengar, menguji setiap kata yang masuk ke dalam otak dan juga hati kita, ya, mari uji dari telingamu dulu. Kalau semua suami istri ini semua di rumah memperkatakan yang baik-baik, wah itu rumah tangga pasti haleluya 12 kali. Karena sesungguhnya semua pertikaian terjadi gara-gara kita mendengar. Lo bener gak? Ya, lalu ada yang bilang kalau orang bisu itu berarti enak ya bu, nggak pernah berantem ya. Orang buta, ya, menggunakan telinga mereka sebagai panca indera pengganti mata. Orang buta itu bisa menilai orang cuma dari suara yang dia dengar. Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memang memberi kelebihan itu. Saudara ngomong sama orang buta, matanya nggak lihat, tapi kupingnya mencerna. Ini orang yang lagi berdiri depan saya ini, dia bisa meraba saudara. Ya, makanya orang buta biar nggak bisa lihat, dia raba duit aja tahu dia. Benar nggak saudara? Ya, orang buta itu dia tahu loh 50.000, 100.000. Wow, itu panca inderanya luar biasa kan? Coba kita tutup mata disuruh pegang duit, tahu nggak uangnya uang berapa? Hebat kalau saudara tahu. Ya, orang buta nggak punya mata, tapi dia bisa tahu duit. Saya satu kali waktu lagi ada pengobatan gratis, semua maju saudara, mau minta kacamata gratis. Saya tahu ada orang-orang yang sebenarnya matanya nggak rusak, tapi dia pura-pura karena pengen gratis ya. Kalau udah dengar gratis itu mau ambil dulu. Itu orang Kristen tuh begitu tuh ya. Yang penting gratis dulu, ambil dulu. Nggak tahu butuh apa nggak, pokoknya gratis gitu ya. Nah kebetulan saya disuruh jaga di tempat kacamata. Ibu Debi di sini itu kok orang banyak sekali tuh mau minta kacamata. Jadi dites kan A, B, C, D, E, F, G. Saya ganti uang saudara. Itu ABC-nya saya nggak pakai. Dari jauh saya angkat 100.000. Uang berapa ini pak? Padahal jauh banget, dia bilang 100.000. Bapak tidak rusak matanya, cuma mata duitan pulang. Ya, dari jauh aja bapak masih lihat nih uang 100.000. Berarti kan sebenarnya matanya nggak rusak, hanya mata
duitan. Sakitnya bukan matanya Pak, ini sakit mata duitan. Bapak pulang nggak dapat kacamata. Ya, lalu mereka tertawa saudara. Ya, jadi saudara, Tuhan tuh memberi panca indera. Orang yang buta memang nggak bisa melihat ya, tetapi mereka dari telinga itu dia bisa menguji setiap kata-kata. Jadi dia tahu dia berhadapan dengan siapa. Nah kita ini saudara, makanya Yesus itu berkata begini, orang yang mendengarkan setiap perkataanku, mereka itu seumpama orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika datang hujan, lalu banjir melanda rumah itu nggak goyah. Kenapa? Karena kita mendengar apa yang Yesus katakan. Semua nubuatan di kitab Wahyu ditutup dengan sebuah kalimat begini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya berdoa hari-hari ini supaya kita memiliki telinga rohani. Amin. Dari telinga kita saja ayat ini bilang telinga itu menguji kata-kata. Kalau saudara mendengar sesuatu yang tidak baik, cepat-cepat jangan didengar, lebih baik. Ya. Kalau istrimu sudah mulai mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak didengar, langsung cut aja, maaf ya sayang, bukannya saya nggak mau ini ya, tapi saya nggak mau dengar kata-kata yang seperti itu. Tidak adakah kata-kata yang lebih bagus untuk kita bisa berbicara supaya saya mendengar sesuatu yang baik? Kalau dalam rumah tangga suami istri, kita memakai kata-kata yang baik, lalu kita sama-sama mendengarkan sesuatu yang baik, maka rumah tangga itu pasti aman, damai, sentosa. Tapi yang terjadi hari-hari ini, karena kita ini banyak mendengar yang negatif, maka yang kita keluarkan dari perkataan kita juga yang negatif. Saya berdoa saudara, hari-hari ini banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan. Ya, buka itu channel YouTube Debbie Basjir TV. Dengarkan setiap firman. Dan ternyata setiap firman yang didengar itu akan, saya itu bersyukur saudara. Baca komentar orang-orang, Bu Debbie, sejak mendengarkan channel Ibu, hidup saya semakin berubah hari-hari ini. Saya semakin mengejar perkenanan Tuhan. Sejak saya mendengarkan firman-firman Bu, hidup saya berubah. Saudara tahu kenapa sebuah kota itu bisa hancur begitu? Karena mendengar hoax. Ya, hari-hari ini bangsa kita banyak mendengar hoax. Ya, para mahasiswa terprovokasi, demo ya. Akhirnya demo ada yang menunggangi. Lalu mereka kenapa bisa berbuat anarkis? Saudara lihat kemarin ya, ada mereka pertama langsung tolak RUU. Tiba-tiba ada seorang ibu yang maju kan, turun Jokowi. Semua ikut kan nyanyi begitu. Itu loh kuasa apa yang didengar. Langsung tiba-tiba semuanya serentak nyanyi kayak begitu. Kita berdoa buat bangsa ini. Ya. Saudara, bangsa kita sedang ada di dalam pergolakan, tapi kita percaya Tuhan pegang kendali. Kita berdoa buat bangsa kita sungguh-sungguh saudara. Waktu saya pulang ke Poso kemarin, ada sebuah KKR saudara di sana. Saya kaget waktu altar call ada seorang wanita maju. Tiba-tiba dia peluk saya. Ibu baptis saya, ibu baptis saya, ibu. Loh, siapa ini tiba-tiba ngomong baptis? Lalu akhirnya saudara dia kejar saya. Dia bilang, ibu saya menyaksikan khotbah-khotbah ibu di YouTube bu. Dan saya sekarang sudah mendengarkan tentang kebenaran. Dan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mendesak saya, dia bilang, ibu tahu kerinduan saya sejak saya lihat channel YouTube ibu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau dibaptis sama ibu ini. Wih, saya datang ke Poso ketemu dia. Malam itu jam 11 malam buka kolam baptisan. Satu orang bertobat, seisi sorga bersorak-sorak. Amin. Kenapa? Karena mendengar. Saya ketemu dengan seorang pria di Palu. Dari Poso kami ke Palu. Ada satu orang teman, bu, bisa ketemu nggak? Penting pria ini. Dia pengen kenal Yesus. Kami ketemu. Bu, saya mau kenal Tuhan Yesus. Kamu siapa? Dia mendengar. Dan satu hal yang membuat saya itu, karena saya mendengar pengajaran dari Yesus tentang kasih. Yesus berkata, kasihilah musuh, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dia bilang, tidak ada satupun yang mengajarkan itu. Hanya Yesus
yang mengajarkan prinsip itu. Ketika saya mendengar firman itu, Bu, saya mulai berpikir, lalu itu masuk ke dalam logika saya. Lalu dia bilang, ibu tolong baptis saya mau terima Yesus. Tapi saya mendengar kesaksiannya ibu, bagaimana ibu begitu gigih, ibu meninggalkan segala-galanya demi Kristus. Saya yakin, Bu, saya pasti juga Tuhan beri kekuatan. Wow, saudara, orang-orang di luar sana yang mendengar tentang Kristus, hatinya mulai tergerak. Jangan sampai saudara yang sudah lama jadi Kristen, ya, hidupmu hanya begitu-begitu saja. Apa yang saudara dengar hari-hari ini? Jangan cuma karena masalah uang kita akhirnya gak percaya Tuhan. Jangan cuma masalah pergumulan karena berat kita gak percaya Tuhan. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Dan saya percaya ketika kita mendengar apa yang baik, maka hidup kita bergerak kepada apa yang baik itu. Apa yang kau dengarkan, itu yang akan menggerakkan seluruh hidupmu. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Amin. Mari suami istri punya komitmen baru, hanya akan mengeluarkan perkataan yang positif supaya pasangan mendengar yang positif. Amin. Kenapa? Karena apa yang kita dengar bisa menggerakkan seluruh kehidupan kita. Saya berdoa supaya kita semua di dalam Tuhan tetap kuat, kita semua di dalam Tuhan tetap mau berjuang sampai pada garis akhir. Kita mau bilang, aku mau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya kami akan melihat semua yang baik yang dari Tuhan. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.